ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Qala rabbi liman hasyartani a'ma wa qad kunta basyira. Qala kadzalika ataska ayatuna wa nasiyataha wa kadzalika yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzab bil akhirati asyaddu abqa. Sadaqallahul azim wa a'lam bi muradi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang tidak semua orang Allah berikan kesempatan. Orang-orang yang beruntung yang mampu duduk di majelis ilmu seperti ini. Ukurannya tidak diukur dengan orang itu banyak harta, tidak diukur jabatannya tinggi, tidak diukur dekat ke masjid, tidak diukur latar belakangnya seperti apa. Yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya hamba Allah yang dipilih oleh Allah dari sekian ratus rumah yang ada di sini. Sepatutnya kita bangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga sekali karena kita dipilih oleh Allah. Kayak yang berangkat ke tanah suci, tidak diukur rumahnya mewah, tidak diukur rumahnya ada berapa, kendaraannya ada berapa, di tabungan ada berapa, tidak diukur dengan semua itu. Tetapi yang pergi ke tanah suci adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Maka kita sebagai hamba Allah yang dipilih oleh Allah sepatutnya mampu mempertahankan. Karena pilihan Allah itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi istimewanya pilihan Allah itu, bahkan ada fadilah amal, duduk di majelis ilmu tanpa nulis, hanya duduk saja sebentar. Fadilah kebaikannya itu lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat. Kemudian fadilah kebaikannya lagi di bulan Ramadan, apalagi melangkahkan kaki ke majelis ilmu, satu langkahnya itu diampuni 1 tahun dosa. Fadilah amal yang lainnya lagi, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, pasir yang diinjak, beristighfar, memohonkan ampun buat kita. Jadi Masya Allah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan khususnya sangat-sangat berlipat ganda. Tinggal kembali kepada kita, tujuannya karena apa dan mau apa. Dan endingnya, akhirnya hidup kita adalah, harapan kita terbesar adalah husnul khotimah. Salam dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia melangkahkan kaki pergi ke majelis ilmu dimanapun, apapun yang dilakukan, tolak ukurnya adalah niat. Niat baik akan kembali baik, niat yang tidak baik akan kembali kepada tidak baik. Tapi berharap kita jadi perhatian Allah ketika melaksanakan sholat. Kalau berharap jadi perhatian Allah ketika sholat, harusnya dipersiapkan dari rumah. Secara lahiriah kita akan bisa melihat mana orang yang berharap diperhatikan Allah,
mana orang yang tidak berharap diperhatikan Allah. Salah satunya secara lahiriah, lihat pakaiannya. Pakaian yang ibadahnya berharap diperhatikan Allah akan kelihatan dari pakaian itu secara lahiriah. Kalau hati tidak bisa kita korek, tetapi secara lahiriah seperti itu. Kita mampunya, oh ini benar ibadahnya itu terbaik, pakaiannya terbaik. Ibu pun tentunya di rumah pakaian terbaik ketika sholat. Jadi bukan baju kebesaran lagi ya Bu ya. Ketika melaksanakan sholat digantung baju kebesaran tersebut, lalu dipakai sholat. Pada dasarnya tidak salah, karena pokok utamanya menutup aurat. Tapi salah satunya adalah berharap diperhatikan Allah, lihat pakaiannya ketika sholat. Itu secara lahiriah. Pada kesempatan pagi ini saya akan menerangkan temanya Al-Quran itu mukjizat yang terbesar di muka bumi ini. Secara umum mukjizat dibagi dua, yakni mukjizat material dan mukjizat imaterial. Untuk lebih jelasnya apa itu mukjizat material? Mukjizat material indrawi adalah didefinisikan sebagai kekuatan yang muncul dari segi fisik yang memberi isyarat terkait kesaktian seorang nabi pada zaman itu. Biasanya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat dilihat secara langsung oleh mata kita sendiri atau mata telanjang yang kelihatan oleh kita, atau ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisis bagaimana dan seperti apa. Kendati demikian, mukjizat tersebut hanya terbatas pada kaum di mana seorang nabi diutus pada saat itu. Umumnya mukjizat diberikan Allah kepada para nabi sebagai jawaban atas tantangan orang dihadapkan kepada mereka oleh pihak-pihak lawan. Ada beberapa contoh mukjizat melalui para nabi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mukjizat yang sudah kita ketahui dan mungkin tahu semua. Apa saja contoh-contoh mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi? Yang pertama, Nabi Musa membelah lautan, itu sudah familiar di pendengaran kita. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, membelah lautan. Yang sangat terkenal dari Nabi Musa adalah kemampuannya untuk membelah lautan, itu mukjizat yang Allah berikan. Kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud, melunakkan besi. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, menghidupkan orang yang meninggal. Mukjizat kepada Nabi Ibrahim, tidak terbakar api sekalipun dibakar pada saat itu. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi pada zaman itu. Jadi mukjizat yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Tidak hanya sekedar mukjizat itu diberikan tanpa ada sebabiyah. Lalu mukjizat yang diberikan kepada Nabi, yang dimana kitab itu Allah turunkan sebelum Al-Quran, ada Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Pertanyaannya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ada mukjizatnya tidak dibandingkan dengan Al-Quran? Itu pertanyaannya. Apakah ada mukjizatnya? Tidak. Taurat, Zabur, Injil. Kalau jawabannya ada mukjizat, kenapa bisa diduakan, ditigakan? Kenapa bisa ada yang menyerupai, mengarang, menambah, mengurangi kitab-kitab terdahulu? Beda dengan Al-Quran. Bahkan ditantang oleh Allah, siapa yang mampu menyamai dengan Al-Quran satu surat? Ada tidak? Tidak diberi kemampuan oleh Allah. Tetapi kalau untuk kitab Taurat ada, kitab Injil ada yang mengurangi dan yang menambah.
Jadi beda dengan Al-Quran, jauh sekali dengan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, adakah mampu dari pertama turun Al-Quran sampai saat ini yang bisa menambah satu huruf hijaiyah? Terjaganya, istimewanya Al-Quran, Masya Allah, tidak ada satupun yang Allah berikan kemampuan. Hebatnya Al-Quran, nambah huruf hijaiyah ada 29, tambahlah satu huruf. Apakah ada? Disitulah salah satu hebatnya, besarnya mukjizat Allah yang Allah turunkan lewat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para alim ulama saking memuliakan Al-Quran, cara bawanya pun beda, mendidik kepada santrinya. Ada Al-Quran, jangankan 30 juz, satu lembar saja Al-Quran, ada di bawah, tidak mau dan tidak bisa ngambil tanpa air wudhu. Harus berwudhu dulu. Kalau tidak punya wudhu, pada saat saya di pesantren, jangankan memegang Al-Quran, tempat Al-Qurannya saja tidak boleh dipegang. Itu sampai segitunya para alim ulama dulu mendidik kepada murid-muridnya. Tapi sekarang coba, anak-anak sekarang di akhir zaman, Al-Quran itu tidak jauh seperti Quran. Dulu mana ada bawa Quran seperti ini. Di dada, kalau tidak di dada, di suhun. Itu memuliakan Masya Allah. Nah ini, jadi Al-Quran itu yang tidak bisa ada satupun manusia yang menambah satu huruf pun. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf saja nambah. Apakah selama ini ada selentingan? Orang ini bisa nambah satu huruf hijaiyah? Tidak ada. Tetapi kitab-kitab terdahulu bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, disitulah mukjizat yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, lalu apa yang harus kita upayakan? Karena berkaitan dengan mukjizat Al-Quran sudah tidak terbantahkan. Segala sesuatu ada di dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Semuanya ada. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kepada Nabi. Kemudian kesini bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan. Sampai-sampai di akhirat Al-Quran ini ada yang berbantah-bantahan. Surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran di akhirat berbantah-bantahan. Ketika ada orang yang ketika hidupnya mendawamkan Al-Quran, ada yang mendawamkannya dua surat, Al-Imran dengan Al-Baqarah. Kata Al-Baqarah, ini saudaraku, ini ahliku, karena sewaktu hidup di muka bumi, orang ini sering membaca aku, kata Al-Baqarah. Kata Al-Imran pun sama, berbantah-bantahan orang ini. Memperebutkan orang ini yang gemar membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Akan aku bawa ke surganya Allah. Di akhirat kelak istimewanya Al-Quran, bahkan harapan terbesar kita, Al-Quran ini harapannya jadi syafaat nanti di akhirat. Bisakah Al-Quran ini jadi syafaat bagi kita? Tentunya semua itu karena saya punya bengkel Al-Quran. Di yayasan saya pribadi punya bengkel Al-Quran. Maksud bengkel Al-Quran membenahi bacaan Al-Quran. Yang tidak hanya sekedar kita membaca, diikat dengan ilmu tajwid, diikat dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Mempelajari makharijul huruf, mempelajari tajwid fardu kifayah. Mengamalkannya fardu ain. Kalau disuruh milih Bapak, mending mahir tajwid, mending mahir baca, mengamalkan tajwid. Mahir tajwid ini idhar, idgham, iqlab dan seterusnya hebat. Tapi pengamalannya tidak bisa, tidak tahu. Maka saya punya bengkel Al-Quran bagi orang tua itu bukan teori yang dikedepankan, tetapi praktek dulu yang dikedepankan. Saya pernah nyampaikan di sini, Al-Quran itu satu hurufnya,
Ketika ibu dan bapak baca, 6 kali mengucapkan. Satu hurufnya setiap kali baca. Huruf hidup 3 kali, huruf mati 3 kali. Contoh, ketika huruf H, yang hidupnya Ha, Hi, Hu. Huruf matinya Ah, Ih, dan itu harus sama. Karena apa harus sama? Karena satu huruf yang kita ucapkan salah, maka artinya pun salah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf H. Artinya, segala puji bagi Allah. Lalu ada yang membaca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala kematian bagi Allah. Hanya satu huruf itu berubah. Pertanyaannya, sudahkah Bapak mempelajari secara khusus huruf alif sampai iya? Maka dulu saya waktu penataran satu metode baca Al-Quran, ada nyanyian makharijul huruf. Ha hawali hahna wa minal muhni muha hawali ha ha ahi ha ahi ahi hi ahu wa huhunal hahihu. Itu sampai segitunya belajar makharijul huruf. Jadi mengucapkan Al-Quran, saking agungnya ini Al-Quran, sampai ketika membaca suratul Fatihah, syarat mengucapkan baca Fatihah harus menjaga huruf-hurufnya. Ketika suratul Fatihah hurufnya tidak benar, apakah sempurna sholat kita ketika Fatihahnya tidak benar? Kan banyak PR bagi kita. Dan mengajarkan Al-Quran mah gampang. Asal lancar bisa jadi guru ngaji. Tapi kualitas apa kuantitas guru tersebut? Itu. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui sifatul huruf, makharijul huruf, tempatnya dari mana. Ada di surat, ada kan dalam membaca itu tempat-tempatnya harus mengetahui. Contoh di Al-Kafirun. Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma abadtum. Abadtum apa abadtum? Abadtum apa abadtum? Abadtum. Tak dengan dan tempatnya sama. Dikatakan ikhfa akrob. Akrob itu dekat, akrab dekat, akrob itu dekat. Hurufnya ada 3, ta, to, dal. Berarti kalau masih di sini atau dimanapun ada yang bilang gini, alhamdulillah, secara makharijul huruf itu tidak tepat, bukan alhamdu. Alhamdu. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu, makharijul hurufnya bukan tempatnya, berarti bakal salah artinya. Kalau iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ada an'amta, ada an'amta. Yang benar yang mana? An'amta apa an'amta? Berarti an'amta. Apakah kita sudah seperti itu pengucapannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ta'in, ta'in. Maka ayat orang Garut yang ngiri ikutan kayak orang Arab. An'amta alaihim, an'amta. Bukan an'amta. Saya sendiri pengen ketawa ketika jadi makmum tuh di Persada. Padahal dia kerjanya di depan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ini teh orang Garut yang nurutan orang Arab sih kan. Ya beda ketuangan anak tuh. Yaitu kalau belajar hanya pendengaran seperti itu harus ada talaki, ada contoh, ada gurunya. Gitu. Di tempat saya di Masjid Batur Rahim banyak sekali imam pada saat itu. Karena modalnya keberanian yang pertama. Yang kedua tetelnya haji. Dulu di situ, aduh, ini kata saya pribadi, ini banyak PR nih. Para orang tua yang berani,
yang berani ngomong, yang punya power, itu bisa jadi imam pada saat itu. Lalu saya masuk sedikit-sedikit. Alhamdulillah sekarang cuma 3 orang. Dari mungkin ada 10 orang pada saat itu. Sekarang cuma 3 orang. Diseleksi, menyadari dengan sendirinya. Makanya kalau di sini tentunya pengurus lekam sudah mengkondisikan berkaitan dengan imam. Itu. Jadi saya pernah sampaikan di dalam sholat itu ada rukun kolbi, pekerjaan hati, ada rukun qauli, pekerjaan lisan, ada rukun fi'li, pekerjaan gerak tubuh. Semua itu diikat dengan tumanina. Arti tumanina apa? Tidak tergesa-gesa. Kalau dalam Al-Quran, warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu terjemah Departemen Agama apa? Sama, berlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Jadi intinya dalam membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa, dalam sholat pun tidak tergesa-gesa. Kok Ustadz waktu terawih kok begitu cepat? Begitu cepat. Hukum membaca ta'ud dan bismillah dibagi 4. Yang pertama dipisahkan cara bacanya, ta'ud ya ta'ud, bismillah ya bismillah, surat ya surat. Yang kedua disambungkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga disambungkan ta'ud dengan bismillah. Yang keempat disambungkan bismillah dengan surat. Pertanyaannya, yang saya baca itu sesuai dengan ilmu tajwidnya tidak? Itu pertanyaannya. Makanya kalau saya di wasal bacanya sesuai request. Mau eksekutif atau ekonomi. Kalau ekonomi saya akan bacanya surat dari juz 30 awal An-Naba ke sini. Karena setiap mesin ketika saya bicara senangnya eksekutif, maka baca yang pendek. Di wasol. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki dan seterusnya. Tapi kualitas tajwidnya bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan. Saya pun membaca seperti itu bukan tanpa dasar. Jadi kalau orang yang tidak tahu ilmu, karena Al-Quran ini sangat agung, yang tidak tahu ilmu jangan coba-coba. Khusus bagi yang tahu ilmu. Makanya dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita membaca. Jadi selama ini kalau yang dikejar ibu, bapak, tadarusan di masjid, ngejarnya hatam. Kalau ngejar hatam ya percuma tuh dah. Toselah simpel cek abdi mah. Baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan 1 kali hatam Al-Quran. Kalau ngejar hatam, tapi udah ibadah saja dalam membaca Al-Quran. Gitu udah, titik, ibadah saja. Jangan mikir hatam-hatam, merasa bangga hatam 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tapi pertanyaannya itu kualitas bacaan kita atau kuantitas. Kalau hanya kuantitas mah hanya sekedar baca lembar. Dan perintah Allah dalam Al-Quran itu waratilil Qur'ana tartila. Kalau kembali lihat suratul Fatihah, ada yang mengatakan Ustadz tidak boleh disambungkan. Lihat sama ibu sama bapak dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai akhir itu semuanya wakof nyala. Yang tidak boleh berhenti. Kalau ada yang mengatakan Ustaz tidak boleh disambungkan. Lihat di ayat 1 sampai ayat yang terakhir, wakof nyala di atas. Itu teh. Kalau tidak boleh. Yang paling pokok udah pelajari aja dulu ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar kita mengucapkan, tidak hanya sekedar kita membaca. Makhrijul huruf pelajari. Ustadz susah sudah tua. Jangan mikir bisa Pak Bu. Yang penting Bapak dan Ibu toh saya belajar. Gugur kewajiban. Toh saya gitu. Kerasa diajar lah baca Al-Quran mah. Tong mikir tiasa capek. Kecerdasan sesa. Tenaga sisa. Apa yang mau dibanggakan sudah tua seperti sekarang. Toh saya belajar titik lah untuk Al-Quran mah. Karena mujizat Al-Quran ini sudah Allah berikan kepada Rasulullah yang begitu dahsyat. Rasulullah diwariskan kepada para
sahabat, tabiin, sampai ke para alim ulama, sampailah ke kita. Kita mah tinggal nelen bahasanya, tinggal nelen. Makanya di sini saya sarankan, khususnya untuk para imam, harus ada regenerasi. Jangan berpikir ini muda seumpamanya usianya, yang penting sudah balik lah kalau di kita mah. Kalau di sana mah 7 tahun baca Al-Quran sudah bisa bagus-bagus, sudah bisa jadi imam. Yang penting bacaannya bagus, udah regenerasi maju. Ketika ada yang salah yang muda tersebut, jangan dikoreksi terlalu berlebihan. Karena bagus itu proses. Bisa itu proses. Proses. Nah makanya saya di masjid-masjid selalu memberi sedikit pencerahan berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Supaya apa? Ya supaya dalam membaca Al-Quran itu ada peningkatan. Minimal atau kuasai dulu rukun qauli, rukun sholat yang diucapkan itu diawali takbir. Kan saya pernah sampaikan di sini walaupun tidak secara rinci, syarat mengucapkan takbir yang harus baik, benar, sesuai dengan contoh, di situ diikat dengan ilmu tajwid dan makhrijul huruf. Syarat mengucapkan takbir itu ada 16 perkara. Badai dihafalkan atau mending contoh? Tuh kan milih nu gampang. Hafalkan 16 abe terang. Apa saja nih yang 16 perkara mengucapkan takbir supaya baik kan? Nah, mending udah contoh saja lah, karena ya tinggal seberapa persen kecerdasan ibu dan bapak. Ya, kalau dibandingkan dengan dulu. Nah, pengucapan takbir ini rukun qauli yang diucapkan di dalam sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaf. Barnya bukan bar tarkik tapi bar tafhim. Kalau masih ada yang mengucapkan begini, Allahu Akbar, itu tarkik. Kalau yang tafhim, Allahu Akbar, bar. Jadi kalau di sini ada yang begini, Allahu Akbar. Ciri takbir yang tidak tahu ilmu. Kalau yang tahu ilmu, Allahu Akbar. Kapnya hamas. Ingat, bukan pakai kaf, tapi kaf. Kalau masih ada imam di sini nih, yang takbirnya begini, Allahu Akbar, jangan dulu dijadikan imam. Jangan, sayang atuh. Allahu ya, seperti itu. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau proses takbir lama sebentar mah itu kembali kepada niat. Ya. Kalau takbirnya lama, di kampung kan lama ya. Allah mengucapkan takbir sambil di dalam hati niat sholat. Kalau yang takbirnya sebentar, niatnya sebelum takbir. Niat saya sholat subuh, beres. Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar. Bukan bar itu roh tafhim ya. Nah sok atau latihan takbir lah gitu, silakan seperti itu ya, karena kehusuan datang teh sebenarnya salah satu penyebab kenapa sholat itu susah husu. Ilmunya itu yang paling pokok. Kalau ilmunya paham insya Allah ya, ilmunya paham insya Allah takbir sudah beres, lalu baca suratul Fatihah. Nah, baru di situ kaji lagi syarat mengucapkan Fatihah. Salah satu syarat mengucapkan Fatihah menjaga huruf-hurufnya dan menjaga tasjid-tasjidnya dalam suratul Fatihah. Ada berapa kata tasjid dalam suratul Fatihah? Antos ngitung? Ante acan. Tasjid di suratul Fatihah ada 14. Yang dimana cara bacanya harus benar. Jadi kalau di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ciri orang yang tidak tahu ilmu tajwid akan baca yang kualitas itu Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid itu kuncinya 3. Tidak tergesa-gesa ketika membaca panjang, tidak tergesa-gesa ketika tasjid, dan tidak tergesa-gesa ketika dengung.
Kalau tasjid sama dengung bacanya sambil jalan, ciri orang yang tidak tahu ilmu tajwid. Jadi bukan gini, bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Kan kadang gitu. Upami dengung, bukan min syarri ma khalaq tapi min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aduh eta budak teh kagak bisa tuh baca gitu. Masa orang tua baca seperti itu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan khalaq tuh. Tidak ada huruf ke dalam Al-Qur'an, ada juga q. Berarti nanti kalau ada imam yang baca gini, qul a'udzu birabbil falaq. Salah apa benar? Falaq salah benar. Salah berarti falaq itu. Jadi tetap yang pertama harus ikhtiarkan oleh kita, kuasai panjang pendek. Ibu dan bapak tahu tidak di dalam Al-Quran yang 30 juz yang dibaca panjang 2 harokat ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3. Cuma ada 5. Quran segitu tebelnya yang dibaca 2 harokat ada 5. Kalau ini tahu maka tidak akan ada yang salah panjang pendek. Yang pertama menghadap alif mati, kedua menghadap waw mati, ketiga menghadap ya mati, keempat patah berdiri dan kasroh berdiri, kelima domah terbalik. Cuma segitu. Kalau ini paham bisa tumanina cara memanjangkannya, maka dikatakan orang tersebut tartil membaca Al-Quran. Kalau ini tidak tahu, mau gimana bisa baca Al-Quran panjang pendek? Lalu yang didengungkan dalam Al-Quran ada berapa? Sama, ada 5 juga. Kalau nama tajwidnya ikhfa, iklam, gunnah, idgham mimi, idgham mutamatsilain dan ikhfa sapawi. Cuma segini yang didengungkan teh. Jadi sebenarnya simpel. Makanya saya kalau mengajarkan entah di majelis taklim di mana-mana pun selalu mengajar disimpelkan saja. Pahami yang 5 tanda panjang, pahami yang dengung. Udah itu aja. Kalau tasjid mah udah kelihatan tulisannya. Ada cirinya tasjid. Tinggal mampu tidak kita mengucapkan tasjid dengan istiqomah. Maka dalam rukun qauli di suratul Fatihah itu jaga tasjid-tasjidnya, jaga huruf-hurufnya. Kalau kita kan kalau kebanyakan yang saya dengar sirotol ladi. Sedangkan di lam itu ada tasjid, bukan sirotol ladi. Penekanannya 2 ketukan. Tetapi kalau sirotol ladi berarti seolah-olah tidak ada tasjid di situ. Dan itu sering saya dengar imam-imam seperti itu bacanya. Sirotol ladina an'amta alaihim, bukan sirotol ladi. Sirotol ladi. Beda tinggal nambah 1 ketukan karena sudah punya kebiasaan puluhan tahun sehingga susah untuk dirubah. Mana mungkin Al-Quran jadi mujizat bagi kita? Bacanya pun salah. Saya sering sampaikan kalimat istighfar. Kalimat istighfar saya sering sampaikan. Ibu dan bapak teh kalimat istighfar teh astagfirullahalazim, astagfirullahaladim, apa astagfirullahalazim? Huruf jai, huruf dod, apa huruf bo? Do ya. Do itu dod apa bo? Do itu to yang ada titiknya. Bo. Pada kenyataannya banyak yang mengucapkan astagfirullahalazim. Kalau orang Garut mah astagfirullahaladim. Geser ka Margahayu astagfirullahalazim. Yang jarang astagfirullahalazim. Karena memakai huruf do bukan zai. Ingat, upami zai makan astagfirullahalazim. Upami pakai dot astagfirullahaladzim. Upami pakai huruf do astagfirullahaladzim. Karena ini menggunakan lidah, berarti lidah tempelkan ke ujung gigi seri. Punten, ini gigi atas, gigi bawah,
gigi seri, ini lidah, tempelkan di sini do. Hal azim, hal azim. Kan jarang. Ya, upami ruku pun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kan gitu. Kata Nabi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Harusnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Karena kita mah orang Islam banyak yang latah. Latah ikut-ikutan, tidak dilihat tulisannya seperti apa, dan gurunya tidak memberi contoh. Dah guru lagi gitu. Kamu muridnya pasti gitu. Itu kalau saya pribadi murni pesantren qiraat. Dulu pernah sekian tahun pesantren qiraat. Jadi untuk makharijul huruf teh benar-benar dikaji. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekarang atau Ustadz kumaha sekarang sudah terlanjur. Memang terlanjur salah. Nah, sekarang bagaimana karena sudah terlanjur salah? Belajar tosnya sekarang gitu. Jadi walaupun hanya formalitas ada anugerah di Allah ya, orang tua malah mentiasa teh. Toslah nama. Di sini ada pelajaran makharijul huruf atau Al-Qur'an. Tos belajar, tong mikir hasil. Ustaz kumaha lamun kitu keneh geuning bacana lillahi taala. Ya Allah, abdi tos belajar tos gitu. Tos belajar. Masalah nanti hasil seperti apa itu hak Allah. Guru tidak bisa bikin ibu dan bapak itu paham. Hanya Allah. Tetapi kembali kepada bapak dan ibu, perjuangannya seperti apa untuk mempelajari makharijul huruf tersebut. Lalu masuk rukun qauli itu membaca tasahud. Nah sekarang kan yang ke anak-anak yang mengajarkan At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah kan gitu ya. Pertanyaannya ini tasawuf ini rukun apa sunnah? At-tahiyat di dalam sholat rukun sunnah? Rukun ya, berarti harusnya seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, bukan thayyibatul lillah. Lafaz Allah panjang apa pendek? Berarti thayyibatulillah. Bapak dan Ibu pasti seperti itu kan bacanya, bukan atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum. Bukan seperti itu kan? Atau seperti itu? Sok mangga, badai nu mana? Badai yang tadi atahiyatul atau mau berubah? Nah, kalau memang mau berubah, saya kasih contoh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Seperti itu at-tahiyyat. Karena ini rukun, ketika at-tahiyyatnya tidak benar, yakin sholat kita diterima. Allahu Rabbi ya. Tuh serikumaha sepuluhan tahun ke belakang. Atau harus bagaimana? Udah jangan mikiran ke belakang. Mau tidak belajarnya, udah aja gitu. Biarkanlah, saya yakin kalau bapak dan ibu ikhtiar yang ke belakang akan dia hapus insya Allah. Asal ikhtiarnya bapak benar-benar kuat, mudah-mudahan dihapus insya Allah. Yang penting mau diajar. Kemudian kembali kepada rukun sholat yang diucapkan itu adalah sholawat kepada Nabi. Kan ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak, silakanlah tapi jangan diperdebatkan. Sebelum kita lahir pun sayyidina tetos ayah, tapi ayeuna tetap ayah. Jangan diperdebatkan yang pakai sayyidina, silahkan, yang tidak pun nggak apa-apa. Kalau yang pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang bukan, yang tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Kan seperti itu. Tadi sekarang robah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ini yang rukun-rukun saja. Ya, yang rukun saya sampaikan supaya apa ya, mudah-mudahan kalau sudah diikhtiarkan oleh kita,
Allah yang maha tahu diterima dan tidaknya. Tetapi kita mengupayakan sesuai dengan yang dicontohkan, yang dipelajari oleh dari guru-guru kita. Jadi jangan bangga bapak rajin sholat, hari ilmu sholat tidak dipahami. Bagaimana? Ilmu sholat pahami dulu, baru keusuhan datang. Keyakinan bakal datang sholat kita akan diterima oleh Allah. Takbir saja tidak tahu, ilmunya takbir, mau gimana sholat kita diterima oleh Allah. Ya, makanya Ustaz atau gimana kalau saya tadarus kan masih banyak salah. Jangan mikir salahnya, mau tidak belajarnya. Dia mikiran salah malah maju-maju. Sekalipun ibu dan bapak banyak salah, lanjutkan baca Al-Quran, jangan berhenti belajar. Udah aja gitu. Walaupun masih banyak salah, nggak jadi masalah. Belajarlah. Apalagi saya sebagai guru ngaji, bakal berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya mengajarkan Al-Quran, tetapi Al-Quran belum tahu secara keseluruhan ilmunya Al-Quran. Lebih berat jadi guru ngaji, Masya Allah. Berat banget. Ketika kita mengajarkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, ditiru sama anak, bacaannya salah, terus salah. Ibu dan bapak jadi guru mewariskan kesalahan terus. Ketika anak membaca bismillahnya salah, dosa terus ngalir kepada ibu dan bapak. Maka emang gampang jadi guru ngaji? Gitu. Gampang, tidak gampang jadi guru ngaji. Maka saya berusaha sekuat tenaga mewariskan kepada anak didik saya pribadi, khususnya keluarga, bismillah yang terbaik. Ketika anak dan murid saya pribadi itu baca bismillahnya baik, benar sesuai dengan ilmu, setiap bismillah jadi doa, ngalir terus ke abdi. Tapi kalau saya mengajarkannya tidak baik, repot. Makanya kalau saya ke anak-anak tidak capek ngajar Al-Quran. Jadi asal kalau salah saya ngetuk meja, udah berhenti anak tersebut. Karena sudah dibenahi dari awal di pondasi caranya bagaimana. Makanya alhamdulillah yang keluaran ngaji dari tempat saya masuk pesantren levelnya rata-rata sudah naik. Jadi kalau masuk ke pesantren itu kan ada 1, 2, 3, 4. Sudah langsung ke 4. Tinggal membenahi secara keseluruhan makharijul huruf. Tajwidnya sudah paham. Apalagi namanya sudah. Saya mengajarkan kepada anak-anak didik, mengajarkan tajwid tanpa nulis. Apalagi ke orang tua, mengajarkan tajwid tanpa nulis Ustaz. Testimoni ada usia 60 tahun Ustaz, hoyong tiasa tajwid tapi kudu ngapalkeun marieut di sana ibu teh. Cek abdi siap, asal ibu benar-benar ajarkan Masya Allah. Tampang teu ngapalkeun secara buku kieu, cuma di Al-Quran belajar tajwid tanpa nulis. Itu. Nah makanya sekarang bagi kita semua, saya pribadi sebagai guru ngaji tidak berhenti terus dan terus berikhtiar memperbaiki kualitas baca Al-Quran. Apalagi yang basicnya tidak dari pesantren, tidak mempelajari Al-Quran secara khusus, wayahna harus benar-benar meningkat baca Al-Quran. Ya, kumaha Ustaz kalau belajar dari YouTube? Gak tahu itu dari YouTube deh. Kalau untuk saya pribadi dari YouTube hanya sekedar membandingkan dari guru-guru yang memang level ilmunya tinggi. Tapi untuk bapak dan ibu mah kurang tepat belajar di YouTube. Mendengar hanya sekedar mendengar pun sama itu kurang tepat. Baiknya talaki ada guru, ada contoh kalau belajar. Insya Allah ya. Jadi mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya Al-Quran yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kitab-kitab terdahulu yang sekarang diyakini oleh saudara kita non-muslim itu bisa ditambah dan dikurangi. Jadi tidak ada mukjizat di kitab-kitab terdahulu, tidak ada. Karena bisa ditambah dan dikurangi. Kan ada Taurat Injil kan gitu ya, ada ininya. Kalau Al-Quran mah tidak, ya. Al-Quran mah tidak, satu aja, itulah istimewanya Al-Quran. Makanya saking istimewanya Al-Quran, fadilahnya Masya Allah. Bulan puasa ketika membaca Al-Quran di dalam sholat, maka oleh Allah satu hurufnya diberi pahala 100 kali lipat. Ini di dalam sholat baca Al-Quran.
Barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat, membaca Al-Quran satu hurufnya oleh Allah diberi pahala 25 kali lipat. Membaca Al-Quran tanpa wudhu di luar sholat tentunya satu hurufnya dibalas oleh Allah 10. Itu istimewanya yang Allah berikan kepada umat Rasulullah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Baik, ada waktu 4 menit, barangkali ada pertanyaan sebelum jam 6. Maka kalau ada orang yang tidak tua, giginya itu adalah habis. Iya. Nah, bagi orang tua yang memang sudah tidak lengkap, sisa istilahnya ya, sudah sisa giginya, sisa semuanya sudah sisa, sesuai dengan kemampuan. Tapi minimal ada info dari guru. Nah, cara bacanya seperti ini. Kalau menggunakan lidah, ujungnya harus ditempelkan ke gigi. Kebetulan giginya tidak ada, bayangkan seolah-olah ada gigi. Itu aja. Kan tidak bisa disamakan ya. Sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Tugas Bapak belajar itu sudah gugur kewajiban. Karena di hadapan Allah akan ditanya nanti, kenapa tidak belajar? Atos ya Allah, cuma belajar untuk sepuh, nggak jadi masalah. Kalau memang gigi sudah tidak lengkap, karena gigi ini berfungsi banget ke makharjul huruf. Kalau Allah takdirkan giginya sudah tidak ada, ya bayangkan saja seakan-akan kita punya gigi, udah metik ya, tidak sejelas yang ada giginya jadi masalah Pak. Sesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya wayahnya gimana lagi itu, nggak bisa dipaksakan ya. Atau kita harus pasang gigi palsu, silahkan, gitu istilahnya ya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, saya pun tidak dipaksakan. Minimal mirip-mirip, kalau orang tua minimal mirip-mirip, tidak fasih secara benar pun, minimal mirip-mirip lah untuk orang tua. Ya, seperti itu. Ada lagi? Tersekatnya jam 6 kurang 1 menit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan jadi motivasi buat diri saya pribadi, khususnya buat ibu dan bapak. Semoga di Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Baik, kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.